Juara pertama dengan judul cermin Hantu Rachel dengan nilai 750 diberikan kepada Adit Putra, peserta asal Ampana, Sulawesi Tengah. Dan aku kan kayak lah, aku kalah dari aku buka grup media jejaring kan, aku lihat Facebooknya, gila sekali. Selamat malam sobat-sobat lintas, selamat berapa aja di tempat kalian masing-masing. Saat ini saya tidak sendirian dalam siniar ini, tapi ngomong-ngomong ini siniar apa ya? Siniar Eh, dadakan. oh, tadinya saya mau nyebut ini suara siniar sang juara. Kenapa seperti itu, Wih, sobat-sobat lintas? Karena malam ini kita sudah kedatangan juara pertama dari lomba cermin busa yang diadakan lintas sepanjang Oktober ini ya, dari tanggal 3 kemarin. yeay. Yeay. Ya, jadi uh, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sejak tanggal 3 Oktober kita, Lintas mengadakan lomba cerita mini dalam rangka bulan bahasa. Nah, tadi malam kita sudah mengetahui pemenangnya. Yang belum Wih, tahu silakan apa cek-cek, tuh? pantau di Penasaran. Instagram, Facebook, di YouTube-nya Lintas ya, di situ ada. Nah, bahkan yang nonton siniar ini ya kalian akan berkenalan dengan sang juara pertamanya nanti, gitu. Oke, dan saya juga tidak hanya ditemani sang juara, tapi juga ditemani oleh Ketua Dewan Juri. Halo, sobat-sobat Ketua lintas. Dewan Juri. Semoga tidak bosan ya mendengar. Lomba cermin busa kemarin ya, cerita mini dalam rangka bulan bahasa. Hmm, Siapa lagi kalau bukan Kak Pitaloka atau yang sering saya sapa Bibi. Gitu. Bibilung ya. Ah, Bibilung. Baik, mungkin saya em, atau kita panggilkan saja sang juara kita dalam lomba cermin busa yang sudah hadir malam hari ini. Siapa dia? Halo, masih ada? Adit? Mana dia? Grogi kayaknya ya. Jangan grogi, Ah, santai. santai lah. Eh, Ayo, munculkan Halo. suaramu. halo. Aku kirain Ah, tadi Miku udah ini dia Adit Putra, sang juara pertama lomba cerita mini dalam rangka Bulan Bahasa Yeay, 2025 selamat. Komunitas Lintas. Selamat ya Adit. Selamat terima kasih. Adit. Kemarin apa sih judulnya? Yang judul Eh, naskahnya yang dikirim, yang diikutkan lomba? hantu hantu Rachel. Hantu Rachel. Oke. Ini bisa menang karena mungkin ada jurinya yang suka horor ini. Aduh. Oke, oke. Mungkin Adit bisa cerita gimana perasaannya ketika mengetahui pertama kali mengetahui bahwa naskahnya terpilih menjadi pemenang pertama. Awalnya tuh kan aku lagi nunggu-nunggu tuh kan, nunggu kok. Cie ya. Iya, semua juga ada juga yang ngechat saya, Kak, mules Ah, banget nunggu Iya, pengumumannya. Gila, itu aku sambil bilang, deg-degan gak sih? aku bilang gini, ih udah tanggal 28 ini, udah malam, kok nggak ada info. Tunggu-tunggu, tunggu-tunggu. Nah, akhirnya aku tunggu sambil apa ya, belajar di Duolingo. Nah, tiba-tiba pesan dari grup sebelah muncul tuh dari Kak Zizi tuh. Ah Kata ya. dia, kata dia kalah dari aku dari aku gitu. Dan aku kan kayak lah, aku kalah dari aku buka grup media jejaring Mm, kan, mm. aku lihat Facebooknya, gila sekali. wah, kaget ya. Kira
Iya, kirain aku bakal di posisi 2, ternyata posisi 1. Oh, kenapa tidak apa ya? Kenapa tidak berharap untuk juara satu? Karena ya menurutku ceritaku ya cukup biasa sih, cerita Hmm, sederhana gitu. mm-mm. Tapi memang ya saya juga mau minta maaf nih ke para peserta karena info pemenangnya itu telat sampai ada yang ngechat saya secara pribadi katanya stres lah, mules lah nungguin infonya. Saya bilang saya juga sama. Kamu pikir saya nggak nggak ini? Saya sudah janji ke seluruh dunia ya ibaratnya. Gitu. Berarti memang tidak ini ya. Untung saja nilainya kita serahkan tuh memang nggak kebayang kalau nilainya juga. Terus sedangkan sudah tepat waktu ternyata masih telat juga kan. Mm-mm. Iya, jadi menurut Adit itu ceritanya sederhana. Iya, Eh, gitu. kalau boleh tahu itu cerita tentang apa sih? Saya jujur saya belum baca itu. Itu ceritanya percakapan antara kakak adik sih sebenarnya. Hmm. Di mereka lagi kayak video callan di laptop gitu ceritanya Mhm. gitu kan. Terus Terus? si adiknya ini yang cewek kecil ini dia ngomong kan ada apa di ujung sana gitu, bertanya gitu, tanya gitu ada apa di ujung sana gitu. Si kakaknya bingung, dia cari-cari lah tuh ke atas, ke kanan, ke kiri, ke belakang, nggak ada yang aneh, nggak ada yang mencurigakan. Tapi si ade ini ngotot gitu bahwa dia dia ngelihat sesuatu di ujung, tadi ujung mana gitu kan, Kenapa gitu. kenapa sorry suaranya agak timbul tenggelam gitu. Cek cek cek. Ya, Aman. Tadi kan cek cek di mana ya? adiknya Putus. kenapa? Oh, adiknya itu kayak ngelihat ini, ngelihat hantu gitu, Hmm. ngelihat sesuatu hal yang aneh di kamarnya, di apartemennya kakaknya Si ini gitu. kakak. Hmm. Nah, jadi dia nanya, ada apa di ujung sana kak? Gitu. Hmm. Gitu. Oke. Itu itu percakapan mereka itu ya kalau cermin kan memang hanya satu latar ya, satu Ya, tempat. Iya. Jadi percakapannya seputar itu aja sampai selesai. iya, hanya seputar itu aja. Oke. Kenapa uh, Adit memilih prompter yang itu? Sebenarnya jujur kak, aku awalnya nggak berminat untuk pilih prompter itu, nggak Minat berminat sama sekali yang tuh. Iya. diminati yang mana sebetulnya awalnya? Prompter yang paling awal tuh, yang kita nggak bisa kembali ke Kembali masa ke masa lalu. lalu. Oke. Sumbangan Kak Lino nggak sih? Dan rata-rata banyak yang mirip itu sih. Iya, iya, iya. Pada seneng dengan masa lalunya kayaknya. Iya. Heeh. Ayolah, move up lah. Move on, move on, move up dan move on ya. Move up, ayo move up. Iya. Oke. Terus kenapa akhirnya memilih itu? Kan awalnya tuh kan aku pilih yang prompter pertama tuh. Terus aku udah coba tuh nulis pakai itu kayak kurang gitu. Aku ubah lagi Hmm. prompter yang ada beberapa kali pengubahan prompter sih itu. Kayak prompter aku di 10 tahun yang lalu, terus Oh, terus apa itu yang setelah ini, setelah apa itu prompter yang agak panjang itu. Aku agak lupa. Oh, Sumpah tak terlanggar. Nah, setelah itu apa tuh? Ada lagi tuh. Tak Nah, lupa itu apa yang lagi apa yang aduh setelah udah itu hafal ya. pula urutannya. Iya. ya cukup ada kurang lebih ada 5 atau 4 prompter gitu yang aku Hmm. coba-coba. Dan akhirnya karena udah pusing, udah sakit kepala, jadi udahlah yang ini aja dah. Oke, Aku coba oke. lah. Dan akhirnya Dan bisa. bisa. Oke, saya beralih dulu ke Kak Pitaloka selaku Ketua Dewan Juri. Gimana ini Kak menilai karya dari Adit ini? Ya,
untuk orang penulis yang katanya baru belajar menulis, ini udah lumayan lah gitu ya. Walaupun kata dia kan ceritanya sederhana, ya memang sederhana, dan kadang kan hal-hal yang luar biasa itu berangkat dari hal-hal sederhana, ya enggak sih? Jadi memang menarik sih, dan ada twist di akhir cerita. Boleh nggak sih kita bocorin? Secara ini juga nanti bakal Iya, bakal dibacakan juga kan. bakal Mm-mm. dibacain juga, Jadi direkap dia juga. memang ada twist sih sebenarnya. Sepintas kan dia kayak dari judulnya aja, ini cerita horor gitu kan. Iya, Tapi makanya saya nggak bilang. sesederhana itu sebenarnya, nggak nggak sesederhana itu gitu loh. Oke. Di situ sih menariknya, dan memang kan untuk cermin, selain dia satu latar, satu konflik, satu peristiwa gitu kan, Hmm. dia kalau bisa tuh endingnya harus tidak terduga gitu. Entah Ya. itu dia jadi tragis, atau jatuhnya jadi komedi, atau mungkin mau dibuat penggabungan keduanya, seperti itu. Hmm. Intinya harus bikin pembaca tersentak, tercengang, dan "Hah, ternyata cuma kayak gitu." Kadang-kadang malah kesannya kayak gitu. Intinya harus punya kesan tertentu gitu sih. Ya, ini ya harus bisa tertanam di ingatan pembaca. Mm-mm. Itu apa salah satu kriteria sebuah karya yang bagus katanya ya. Betul Harus bisa sekali. Heeh. tertanam di ingatan pembaca, harus bisa diingat terus sama pembacanya. Iya, contohnya ya Harry Potter itulah. Nah, seperti itu. Lama sekali kita nggak baca, tapi sampai sekarang Iya, ada hal-hal yang kita Betul. tuh kita ingat. Oh, diingat, gitu. Nah, tetap sama ingat. kayak cerita Adit ini. Sebenarnya memang sederhana, hanya percakapan antara kakak adik, yang si adik ini lagi penasaran karena menurut dia melihat hantu gitu kan. Hanya Hmm. itu. Tapi endingnya tuh bikin kita ingat gitu. Jadi ending dari cerita ini adalah gitu. Kita ingat endingnya, walaupun dia sederhana. Hmm. Kan kadang-kadang ada juga kan cerita bagus, tapi endingnya, terus endingnya apa? Nggak tahu, lupa, udah lama nggak baca. Kayak gitu Nah, kan. iya, 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 betul. Ada banget. Iya, banyak yang kayak gitu. Padahal bagus sebenarnya. Ketika kita membaca, kita menikmati, tapi ya sampai situ aja. Mm-mm. Kalau Adit sendiri, sejak kapan sih? Katanya masih pemula dalam menulis. Sejak kapan belajar menulis? Atau suka menulis? Kalau benar-benar serius baru 1 tahun belakangan ini. Oh, oke. Gitu. Sebelumnya? Sebelumnya ya cuma sekedar nulis suka-suka aja. Kapan suka nulis, nulis. Kalau enggak ya udah diamin aja. Hmm, sama kita berarti. Oke. Nah, gimana nih Kak Pita? Eh, Mhm, apa sih yang membuat Kak Pita, selain yang tadi itu, selain twist mhm. itu, ada lagi nggak yang menurut Kak Pita istimewa dari karyanya Adit ini? Ya, karena sebenarnya dari 34 naskah, banyak ya, Berapa? banyak. 34 naskah itu satu Oke, pencapaian wow, luar biasa biasa. sih. Sepanjang lintas mengadakan lomba cerita ya, entah itu cermin, cerpen gitu ya. Ini wow, aku sendiri pun sampai, hah, ini bener nih 30. Dulu tuh mikirnya kan, paling 5 sampai 10 cerita. Dan waktu ditunjuk jadi juri pun juga aku kayak menggampangkan gitu sebenarnya. Ya udahlah ya, seberapa banyak sih yang minat dengan lomba-lomba seperti ini gitu. Kalau belajar dari pengalaman yang sudah-sudah gitu. Tapi ternyata wow, sebanyak itu. Ya mungkin ya Iya, bagi bagi komunitas-komunitas lain mungkin itu kecil, tapi untuk kita itu udah iya. wow. Jadi senang Eh, juga. Jadi saya sudah pernah mewakili menangani ini ya. lomba dengan jumlah Hmm? naskah yang masuk itu hampir 200.
Ini nggak ada apa-apanya 34, tapi Iya, buat tapi lintas untuk lintas itu iya. wow gitu. Jadi terima kasih nih ya Iya, sebelumnya untuk makasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi gitu. iya. Dan sebenarnya cerita kalian tuh keren-keren sih sebetulnya. Bikin aku pun juga menilai tuh kayak, wah ternyata banyak ya penulis-penulis yang bersembunyi selama ini kayak gitu Wow, kan. bersembunyi. Mm, iya, Masuk cuman gua ya berarti masih masuk gua kayaknya, iya masuk gua. maksudnya banyak nama-nama baru juga. Kalau Iya. dulu kan di lomba-lombanya lintas paling Zizi lagi, Zelda lagi, ini lagi, Haisa lagi gitu kan. Tapi ini selain Eh, nama-nama mereka mereka, memang bagus, Bibi. iya maksudnya maksudnya tuh pesertanya itu gitu kan. Bukan soal bagus nggak bagus, maksudnya itu aja pesertanya kan. Tapi yang kemarin tuh banyak banyak banget Banyak gitu. yang baru ya. Dan saking bagus-bagusnya juga kayak orang-orang yang tadi udah disebutkan ya, emang kita juga dalam menentukan juara tuh benar-benar mikir gitu kan. Banyak hal sih yang dipertimbangkan gitu kan. Mm-mm. Kayak kayak misalnya Zelda bagus. Bagus kok Mm. ceritanya gitu. Terus Zizi juga bagus. Cuman ya itu dia dari yang bagus tuh ada lagi kan yang harus kita Harus pertimbangkan ada. dalam penilaian Harus yaitu ada pemenang 1, 2, 3. Kalau enggak, iya, yaitu yang paling. mm, Jadi kalau semuanya ada yang bagus, kalau semuanya bagus, berarti yang harus kita lakukan adalah mencari yang paling memenuhi syarat gitu, yang mm. paling memenuhi kriteria. Terus kayak mungkin ada nih yang, wah kok bisa gitu Adit menang gitu kan dia kan masih baru. Kenapa nggak Iya, Zelda? Kenapa nggak Zizi gitu iya. kan? Kenapa bukan Kak Pita gitu? Nah, kenapa harusnya aku ya? Gimana Jadi caranya Kak Pita mau ikut orang sekretaris lintas? Gimana caranya? Iya harusnya keluar dulu. Nggak bisa begitu, Bibi. Bukan begitu konsepnya, kata Mbak Menteri. Oh iya ya. Hai Mbak Menteri, selamat malam. Iya. Iya, jadi em, kenapa harus Adit ya jujur aja sih dari ke 34 naskah tuh Adit sih yang memang betul-betul memenuhi syarat cermin. Iya, yang lain juga tentu memenuhi dong. Nggak mungkin ada juara 2, 3 kalau nggak memenuhi gitu. Hmm. Cuman pasti ada lah yang paling kayak mungkin yang juara 2 atau juara 3 mungkin masih ada yang tiponya mungkin nggak sengaja. Nah, itu bisa jadi satu penilaian juga. Terus ada em, kayak misalnya penggunaan kata dalam narasi gitu yang mungkin bukan mungkin ya memang bagi jurinya tuh kurang berterima gitu. Seperti itu sih salah satunya. Dan sebenarnya Terus, hmm, hal-hal itu tuh sudah kita jelaskan pada siniar sebelumnya, ya kan? iya, Siniar yang membahas hal-hal penting terkait lomba ini. Dan waktu itu, entah kebetulan atau enggak, cuma Adit yang hadir. Adit yang hadir waktu itu dan dia Ya, sempat interaksi sama kita kan sempat nanyain iya. hal-hal yang mungkin luput diketahui gitu dari selebaran gak selebaran Dari apa sih dari poster info dari kegiatan gitu poster ya. dari poster kegiatan Mm-mm. kita jadi ditanyain pas itu jadi ya itu dia ya bukan Ya, berarti hadirnya Adit kita kasih jadi nilai plus enggak. Tapi maksudnya enggak. dengan Jadinya hadirnya Adit kan dia dia itu jadi sebuah kebetulan sih. lebih paham lebih Heeh. paham juga kan gitu kan mengenai kriteria yang sudah kita tetapkan. Karena kan sebenarnya kemarin kita sudah menetapkan satu waktu, satu latar kan, latar tempat, gitu. Terus satu peristiwa, satu konflik, dan eh, kalau bisa plot twist juga, gitu sih. Kan juga hal-hal seperti tanda baca, kemudian Mm-mm. yang kemarin itu pokoknya EYD gitu kan dibahas juga Iya, di senior. tentunya tulisan Adit pun juga masih belum sempurna gitu. Tapi untuk di penilaian kemarin itu
sudah memenuhi syarat juara itu. Di antara semuanya, ya inilah. Mm. Sebenarnya keren-keren sih ceritanya. Ya balik-balik lagi sih ternyata aku sendiri pun sebenarnya belajar sih dari hal ini setelah membaca karya teman-teman gitu kan. Aku jadi menyimpulkan bahwasannya ketika kita tuh pandai menulis cerpen, pandai menulis novel, belum tentu kita betul-betul bisa mengeksekusi sebuah fiksi mini dengan baik. Ternyata seperti itu gitu. Karena ada cerpen, cermin. Kak, suaraku jelas? Ada. Oke. Ya, karena ada beberapa cermin yang masuk, itu jatuhnya kayak cerpen yang dipadatkan. Jadi kayak cerpen yang dipadatkan gitu. Maksudnya tuh sebenarnya itu memang cerpen, cuman karena mungkin dia diharuskan maksimal 600 kata, ya ya gitu akhirnya kayak ada yang waktunya tuh berganti gitu. Jadi ceritanya kayak loncat-loncat gitu. Keesokan harinya seperti seperti itu. Padahal kan kita sudah menjelaskan kalau itu nggak boleh gitu. Jadi lagi-lagi perbedaan cerpen dengan cermin itu bukan hanya di panjang kata saja dan penyajiannya, tapi ya di situ sih. Di kalau cerpen itu dia bentuknya bisa loncat-loncat gitu. Kalau di cermin nggak, memang fokus ke satu peristiwa aja sih. Jangan bercabang-cabang kayak gitu. Jadi menurut Kapita di antara Oh, Kak, 34. suaranya kurang jelas, Kak. Halo, Yap, masih. masih kurang jelas? Iya. Masih kurang saya jelas? tunjuk suaranya. Oke, oke. Iya. Iya, mendam suaranya, Kak. Oh, enggak. Saya pakai headset, coba saya lepas headset. Oke. Kalau gini gimana? Aman. Lebih baik. Hah? Lebih bagus. Aman. Aman? Yap. Suara hujan di belakang saya kedengaran nggak? Enggak. Oh, nggak. Baiklah. Iya, jadi apa nih yang Kapita temukan dalam ke-34 naskah ini yang menjadi kelemahan utama dari teman-teman yang mengirim naskah? Yang pertama itu em, mungkin mereka nggak berpikir seperti itu ya. Tapi yang saya tangkap kayak gitu, Kak. Yang aku tangkap kayak gitu dari apa yang mereka sajikan itu. Jadi ya itu tadi masih banyak yang dia sebenarnya itu menulis cerpen gitu. Cuman karena tuntutan 600 kata tadi, ya Hmm. akhirnya menjadi cerpen yang dipadatkan gitu. Padahal kan cerpen nggak kayak gitu. Mm-mm. Terus yang kedua, ini mohon maaf banget gitu ya. Dan Mm-mm. ini jadi salah satu penyakit banyak orang yang mau nulis, termasuk aku juga dulu ya, mas sering kayak gitu. Aku sih nyebutnya penyakit ya. Jadi di dalam menulis itu, kebanyakan kita tuh kayak pengen jadi guru semua, pengen jadi orang baik semua gitu loh. Ya memang sih kita tuh nulis harus, maksudnya tulisan kita tuh harus menyimpan pesan gitu kan. Tapi ya kadang-kadang kan pesan tuh nggak mesti disuratkan juga gitu. Biarkanlah pembaca sebenarnya yang mencari pesan itu sendiri gitu. Kayaknya yang itu lebih menarik deh. Nah, sementara masih banyak aku temukan di penulis-penulis kemarin. Tapi nggak apa-apa ya, aku sendiri pun kadang masih kayak gitu. Itu kayaknya terkesan menasehati, terkesan kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Padahal nggak harus seperti itu sih gitu. Penuh dengan Mm, petuah ya. iya. Saya ingat banget dulu Kak Dharma yang Hmm. apa waktu jadi mentor kita di kelas kepenulisan itu beliau sangat menekankan jangan sampai kita ini jadi guru Nah terhadap itu. orang lain. Kita jangan menggurui orang lain gitu. Apa jangan hanya karena ingin memberikan pesan moral. Iya. Jadinya kita seolah-olah menggurui pembaca.
Nah itu. Jadi, Terus itu juga sih banyak yang aku temukan tuh jadi gimana ya? Iya nggak apa-apa sih, misalnya dia menceritakan kisah nyata nggak apa-apa. Cuman karena ini cermin, ayo dibumbui lah gitu. Jadi kesannya tuh bisa endingnya nggak terduga gitu. Kan kalau misalnya ceritanya cuman pagi ini aku masuk sekolah, terus aku hmm, sakit jatuh sembuh tuh kayak hmm, ya gitu. Itu sih. Tapi itu pelajaran juga sih buat aku gitu. Jadi aku iya. lebih ini lagi. Kalau yang sering saya temukan tulisan teman-teman itu bukan Hmm. itu ya, bukan naskah-naskah Hmm. teman. Saya belum baca naskah-naskah Iya. yang cuman Ah, saya sering menemukan tulisan teman-teman itu ini terlalu banyak membuang space. Apa sih? Terlalu banyak membuang huruf-huruf hanya untuk menuliskan hal yang nggak penting, tidak itu. membangun cerita. Itu bahkan kata Kak Dharma pun salam-salam apa kayak assalamualaikum itu segala Halo, macam halo halo Din, kayak gitu. Mending gitu-gitu. Wah apa sih itu nggak hindari penting banget, gitu kan. hindarilah Hmm. itu, jangan itu membuang mau apa jadi mubazir kan Nah huruf-hurufnya itu. karakternya padahal itu nggak ini nggak membangun ke cerita kecuali kalau memang itu apa ya, kecuali kalau memang itu diperlukan, memang benar-benar Mm-mm. akan mengganggu jalannya cerita kalau tidak ditampilkan. Nah itu. Ya gitu. Tuh sih. Nah, apalagi nih Kak Pita? Sama itu, ya itu sih yang paling banyak ya itu dia. Kayak kita pengen jadi guru, terus ketika kita nulis itu kebanyakan kayak yang kedengaran itu suara kita, suara penulis gitu loh. Hmm, Ngerti kan maksudku? Suara penulis gitu yang kedengaran. bukan suara tokohnya ya. Bukan suara tokohnya gitu. Maksudnya nih di sini gimana ya jelasinnya? Iya, Iya kan gitu. kita tuh apa menciptakan ketika kita menulis sebuah cerita, kita kan menciptakan tokohnya dengan Iya, karakter ini, nah dengan gitu. karakter Jadi seperti sebenarnya ini. nggak apa-apa kita membuat narasi nggak apa-apa, tapi ya gitu tadi narasi yang memang menghidupkan cerita, Itu kita yang yang membuat memang semestanya mendukung jalannya cerita. si Heeh. tokoh-tokoh ini. Ya anggaplah kita Tuhan gitu kan ketika kita Nah, iya menulis. ya, kita Tuhan di dalam cerita itu. Iya, kita yang membentuk Kayak karakter-karakter gitu mereka. sih. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan karakter yang sudah kita ciptakan, bukan karakter kita sendiri gitu. Nah, gitu sih. Itu Nah, sih yang jadi perhatian di kegiatan kemarin dan tuh jadi pelajaran juga sih buat aku. Karena ketika kemarin itu kan aku menempatkan diriku tuh sebagai pembaca gitu kan. Jadi, oh ternyata seperti ini. Gini ya perasaan pembaca tuh ketika kita menemukan hal-hal iya. yang seperti itu. Mm-mm. Jadi ini untuk semuanya ya, bukan cuman buat yang belum menang, ke Iya, para pemenang semuanya. juga semuanya. Ah, Ini gitu. ini tolong di notis sebaik-baiknya ya. Di Karena apa? semua yang dengar ini sih, Iya, termasuk semua ya. diriku sendiri juga Iya, sih iya, iya, sebenarnya. iya. Kita semua lah. Ah. Mm-mm. Tuh. Jadi Ternyata ketika kita nulis ya, ya gitu. buat para pemenang juga jangan jangan berpikir kalian sudah terbebas dari hal-hal seperti itu. Tidak. Makanya kan saya bilang masih banyak hal-hal yang harus teman-teman benahi untuk Gitu. bisa lebih maju dalam kepenulisan seperti itu. Masih banyak Iya, sekali. memang harus selalu berbenah sih. Iya. Dan kita juga bukan bermaksud menggurui, tapi kita Iya. mengarahkan saja. Aku ketika berbicara seperti ini sebenarnya di sisi lain tuh apa sih gitu kan? Iya. Karena aku sendiri pun masih banyak melakukan kesalahan. Bahkan mungkin teman-teman yang kirim naskah kemarin mungkin lebih inilah ya, Mungkin lebih mereka apa ya lebih namanya? banyak pengalaman gitu kan. Gitu. Kita
Ya, kita Ya, hanya cuman di sini sharing-sharing kan aja, Bibi. kita sharing, berusaha menyampaikan apa yang sudah pernah kita dapatkan. Iya, sharing-sharing ilmu dan eh, pengalaman dan juga ide-ide Iya. ya kayak gitulah. Dan apa yang aku sampaikannya itu juga pernah diceramahkan ke diriku. Kayak nulis tuh jangan ini, nulis jangan itu. Itu benar-benar. Dan ternyata ketika kemarin jadi juri itu kok jadi oh ternyata kayak begini loh rasanya. Mas, ketika aku jadi penulis, jadi peserta tuh aku nggak merasakan itu gitu loh. Nah, iya. Dan Bagaimana? memang gitu ketika kita menjadi pengamat gitu kan tuh ternyata oh begini ternyata. Berarti sulit banget ya menentukan kemarin, Bibi. Siapa yang menjadi Iya, pemenang? sulit banget karena bagus-bagus juga kayak Zizi. Zizi jujur salah satu yang ceritanya unik karena dia bercerita dari sudut pandang sebuah cermin gitu. Hmm. Itu unik sih gitu. Jadi yang bercerita tokohnya itu si aku ini ternyata cermin gitu loh. Mm-mm. Dia menceritakan tentang eh seorang vampir, seorang vampir. Iya, vampir. Iya, dia memilih itu sih kemarin dia prompternya. Wah, Inikah bener ini. Saya memang curiganya ini ada salah satu jadinya suka horor, makanya ini yang menang ya horor-horor semua. enggak, aku pecinta crime story sebenarnya. Crime story aku. Beneran ini mah. Aku Terus, sukanya yang itu. Nah, apa ya crime story terus apa yang hmm, thriller yang gitu-gitulah. hmm. Horor sebenarnya enggak sih. Iya, Bukan iya, pencinta iya, iya. horor. Iya kayak gitu. Nah, itu bagus. Oke. Itu uniknya. Terus Zelda juga bagus sih. Mm-mm. Dia inilah apa ya? Memang ya banyak banyak terjadi di kehidupan sehari-hari sih kalau Zelda gitu. Nah, Mm-mm. twistnya dia itu di ini di akhirnya jadi kan si tokoh cewek ini dia ketemu sama pasangannya gitu kan sama kekasihnya. Terus dia mau menyampaikan kalau ternyata dia udah hamil gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau umumnya kan mungkin dia akan meminta pertanggungjawaban dan sebagainya kan. Mm-mm. Kalau Zelda di ceritanya ini justru sebaliknya, ya udah gitu. Gak apa-apa, aku nggak butuh itu gitu. Bahkan aku memilih untuk melanjutkan pendidikanku lagi ya. Kalau nggak salah itu ya. Jadi dia mau keluar negeri lagi kalau nggak salah. Kayak Mm-mm. gitu sih. Itu satu em, pilihan yang nggak terduga sih. Jadi twistnya tuh ya twist di si cowoknya gitu. Maksudnya plot twist bagi si cowok gitu. Iya, Plot twistnya iya, bagi si cowok gitu. iya. Nah, ini kan semuanya pasti masih ada kekurangan di sana sini, walaupun itu mereka pemenang juga. Nah, kalau dari karyanya Adit, kekurangannya di mana, Bibi? Kalau dari Adit, ya harus ini lagi sih. Seperti yang dia sudah akui sendiri tadi kan ceritanya sesederhana itu ya. Ayo buat lagi biar lebih greget lagi gitu loh ceritanya. Jadi buat Adit juga jangan berpuas diri. Kali ini Mm-mm. kamu menang itu satu pencapaian loh gitu. Apalagi Iya, lawan-lawanmu kemarin adalah kakak-kakakmu yang mereka juga, wih udah nggak diragukan lagi ya. Seperti kayak Zelda iya. lagi OTW mau itu dia mau menerbitkan novel lagi kan. Sukses ya buat Nah, Zelda. Terus buat Zizi juga seperti yang kita tahu ya salah satu penulis di ini kemarin kan di buku Lemari Kisah Kami. Hah? mm-mm. Dan bagi sobat-sobat lintas yang dulu berlangganan majalah GB itu pasti udah gak asing dong nama Zizi. Salah satu penulis yang namanya sering warawiri di sana gitu. Saingan Eh, sama Kak Rino, iya, yang lain-lain gitu ya. sama Kak Fugi juga. Nah, itu sama Kak Puji. Ya mereka-mereka sama Kak Fitri gitu ya. Nah, Mm-mm. sama Pit-Pit gitu Pokoknya ya. nggak usah disebut yang gitu. Jadi memang
lawan-lawan Adit tuh bukan kaleng-kaleng gitu. Iya, Bukan kaleng kaleng-kaleng. kombuan itu. Kalengnya gak bunyi nih saking berisinya gitu kan. Iya, Kalengnya gak bunyi padat nih banget mereka. gitu ya, padat Padat, isinya. gitu. Jadi memang persaingannya ketat sekali gitu. Kalau dibilang mungkin Adit menang karena beruntung, ya aku sih gini ya, dalam setiap hal itu ada 1% keberuntungan sih. Mungkin 99% usaha, 1%-nya itu keberuntungan. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Jadi ketika kita udah usaha semaksimal mungkin terus nggak dapat, ya berarti yang 1%-nya itu nggak ada. Aku sih gitu ya mikirnya. Tapi kalau Ah, saya ah. pribadi dalam kehidupan Hmm, sehari-hari 1% hmm. itu aja yang kerja keras, 99% keberuntungan. Tapi ya sih kayak apa ya, kayak definisi apa sih kenyataannya nggak sih? Iya, lintas tuh masih bisa ada sampai sekarang gara-gara itu. Gara-gara sembilan puluh 99% sembilan persen keberuntungan ya, keberuntungan. 1% usaha. Iya sih. Tapi iya, jadi untuk Adit udah menang ya jangan berpuas diri, tetap belajar lagi. Ini bukan akhir, bahkan ini sebuah awal gitu. Ternyata aku juga bisa gitu. Aku lumayan bisa ternyata nulis. Ya udah, ayo ditingkatkan lagi biar bisa bercerita. Sebenarnya kayak Zizi, Zelda, Haisa, terus ada Ikhwan. juga Ihwan, Hmm, Hafiza. Itu mereka tuh keren-keren loh, jago-jago dalam iya. menulis. Bahkan udah ada beberapa yang nerbitkan buku, nerbitkan novel Ah, gitu. Ya. Tapi ya mm-mm. sekali lagi tantangan untuk membuat cermin itu ternyata lebih lebih, Iya, lebih challenging aku daripada. aku pun aku kan ada rencana mau menerbitkan kumpulan cermin gitu. Setelah Wis, aku baca-baca lagi cerminku, kapan ini Bibi? itu Kapan launchingnya? dibismillahin, belum lengkap soalnya. Belum lengkap cerminnya, Eh, baru jadi berapa? 6 cerita kayaknya. Udah lumayan. hmm, Gitu. Dan setelah aku baca-baca lagi, itu sebenarnya masih ada yang nggak memenuhi syarat cermin gitu kan. Jadi aku masih mikir-mikir, ini apa harus aku ubah ya? Atau ya lihatlah nanti. Gitu. Akhirnya ternyata nulis cermin. Karena dulu aku berpikir cermin itu dia hanya lebih pendek dari cerpen gitu. Tapi setelah aku mm-mm. menekuni ini, aku akhirnya sadar, oh enggak, cermin nggak sesederhana itu gitu. Iya, dan itulah yang membuat penulis-penulis yang sudah awalnya itu sudah apa ya, sudah bisa dibilang terbiasa menulis yang panjang-panjang, ya Hmm. novel ya cerpen. Ketika diminta untuk membuat cermin dengan batasan maksimal kata sekian, kebingungan kan akhirnya. Nah, ada yang bagus Tuh. tapi kurang nendang gitu. Kayak Nah, di cerita Zelda kan. Aku akuin sih, iya. Zelda itu adalah salah satu penulis tunanetra yang aku suka ininya. Bahkan kemarin aku beli juga novelnya yang Mentari. Muara, Mentari untuk Muara. Zelda kalau Muara. nonton ini Itu kami endorse aku loh ini. aku suka Kami banget endorse ini. loh, jujur. Mentari Aku untuk Muara. pengen sih buat reviewnya, cuman belum sempat aja. Aku suka banget gitu. Suka banget sama ceritanya. Jadi karena bandinganku itu kan, itu yang jadi bandinganku dengan cermin dia yang kemarin itu, kesannya Hmm. cermin yang kemarin tuh jadi kurang nendang gitu loh. Dia nendang Hmm. tapi kurang greget. Cuman ya itu dia juga lagi kondisi kurang sehat juga kan ketika nulis itu. Jadi memang kondisi kita kayak mana juga mempengaruhi sih hasil yang karya yang kita hasilkan itu. Sama Hmm. kayak Zizi pun juga kayak gitu kan. Bagus gitu, tapi untuk Zizi dia ada beberapa yang typo gitu. Padahal unik sih ceritanya. Begitupun dengan penulis-penulis yang lain yang nggak bisa aku review satu-satu gitu kan. Tapi kalian keren-keren kok. Udah Iya. ada bibit-bibit tersembunyi ternyata Iya. di dalam Tinggal, diri kalian. iya. Tinggal Tinggal diasah di, lagi. di apa? Tinggal dirawat supaya bertumbuh lebih ini ya, lebih matang lagi dalam kepenulisan. Iya, rajin-rajin nulis aja sih, Ya, terus ikut-ikut terus kelas bertumbuh, nulis. berbunga, dan berbuah gitu sampai kita Betul. panen. Ya rajin-rajin lah ikut kelas menulis ya, apalagi yang diadakan oleh Iya, lintas.
karena Mm-mm. kita tidak memungut biaya Betul. jika mengadakan kelas kepenulisan. Jadi teman-teman sudah dikasih kesempatan seperti itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin. Dan satu sih lagi pesan aku sebagai sesama pejuang kelas menulis. Kalau ketika kita mau mengikuti satu kelas menulis atau ketika kita ingin mempelajari kepenulisan, sebelumnya terlebih dulu tuh kosongkan dulu diri kita gitu. Kosongkan dulu wadah kita. Karena Harus bebas nih. hanya ketika kita kosong baru kita akan terisi. Tapi kalau Ya, kita hadir dengan kita yang aku udah sering ikut nulis, aku udah sering nerbitin buku, nah, kayak gini-gini, itu ya ya maka kita kan gitu-gitu aja gitu. iya. Jadi harus istilahnya tuh harus bebas nilai dulu. Kita ikut kelas ya karena kita bukan siapa-siapa, kita masih butuh, kita masih Iya, belum tahu apa-apa gitu. kosong adalah isi. Kosong kayak Nah, kayak apa itu dulu itu pepatahnya Tom Sancok. ya Oke. gitu sih. Oke. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Kapita atau Adit? Iya, Adit, ayo menyampaikan apa? Eh, menyampaikan apa ya? Hmm, sebenarnya gini, selain yang sudah Kak Pita bilang tadi, ceritanya harus menarik atau apa, itu juga sebenarnya judulnya pun harus membuat ini sih, Oh iya, membuat betul. kita bertanya-tanya gitu kan. Nah, Makanya betul. Kalau bisa kasih judul tuh yang nggak mengungkap isi gitu. makanya aku buat judulnya Hantu Rachel karena biar supaya orang berpikir oh ini horor gitu. Ternyata enggak sama sekali. Kayak gitu. Adit, BTW ini nggak sih? Ini udah sering ini nggak? Udah, maksudnya ini perdana jadi juara nulis atau kayak mana sih? Iya, makanya aku kemarin aku bilang shock kali karena aku baru pertama kali ikut lomba lomba kepenulisan, tapi udah langsung Ya, alhamdulillah. langsung juara lagi tuh. Makanya langsung gila banget. Berarti itu sama di pengalaman kita walaupun agak beda. Aku pertama kali ngirim ngirim puisi dulu ke GB dan langsung keterima sih alhamdulillahnya. Itulah. Iya, dan iya bener Ya nanti jujur jadi ya, oh. dulu tuh tulisannya Kapita itu waktu awal-awal Apalagi yang cerpen itu uh, jelek banget, jelek banget, jelek sumpah banget. jelek banget. Saya sebagai editornya waktu itu cuman karena nggak ada naskah lain aja. Tapi itu requestan sih. Aku sendiri pun kalau baca tuh kayak, ih malu kok kayak gini gitu. Rasanya pengen dirombak sih itu cerita. Ketika dibaca lagi Perbaiki lagi. sekarang, ya ampun itu. Aku tuh jadi, pasti ini gitu. Itu cerita Iya. requestan sih gitu. Yang bikin, ya oke lah kalau kisahnya tuh emang kisah pasaran gitu kan. Karena requestan juga, kita juga ngikut pasar. Cuman lebih ke cara penyajiannya, kalimat-kalimatnya tuh, ih jijai deh. Ya itu karena pengaruhnya dari pengetahuan kita juga, Bibi. Iya, Dari pengalaman dan dari wawasan kita yang terus bertambah, semakin hari semakin itulah. Itu penting. bertambah. Ya, sehingga apa yang sudah kita buat yang dulu-dulu itu jadinya terkesan ya itu tadi Oh, ya. menjijikan. Iya, kok gini gitu. Iya, itu sih. Jadi apa nih pesan Adit buat teman-teman yang belum menang dan bahkan belum ikut lomba? Heeh. Ah, kalau pesanku bagi yang belum menang, yang belum ikut ini sih, simpel aja sebenarnya. Eh, jangan berhenti, terus terus kembangkan, terus ikuti ikuti komunitas-komunitas yang bergerak di bidang literasi dan kawan-kawan. Karena itu penting kali. Justru Ya, semenjak aku gabung di Phoenix,
kemampuanku dalam menulis itu jauh meningkat sekali. Karena aku Gara-gara tantangan tiap minggu itu ya. ya, makanya melihat kayak teman-teman Phoenix yang lain, apa tulisannya gila, keren-keren. Aku jadi kayak banyak mengambil poin-poin pelajaran dari karya-karya mereka. Itu pentingnya gabung di komunitas lain. Oke. Ya buat yang belum ikut lomba gimana? Mungkin Bagi ada yang yang belum ikut, belum berani ikut, nggak percaya diri misalnya. nah, kalau untuk yang belum ikut, ya kalau sebenarnya gini, aku dulu juga nggak berani gitu. Pernah dulu aku mau ikut lomba cerpen tapi nggak yakin aku bakal memenuhi ini apa bisa sesuai deadline sama Hmm. bisa menang gitu. Nggak usah menang sih. Itu untuk masuk tiga besar nggak mungkin gitu kan. Tapi aku yakini diriku bahwa kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi? Kapan lagi ya? Oke. Jadi gitu ya, sobat-sobat lintas. Untuk mengasah kemampuan kamu, tidak ada cara lain selain berlatih. Memulai. Ya, berlatih, Betul. Dari berlatih, berlatih, dan memulai untuk berkarya. Berani untuk berkarya. Siap untuk berjaya. Gitu ya, sobat itu. lintas. Ya, gabunglah di komunitas-komunitas literasi. Yang ingin bergabung di media jejaring lintas nanti ada di kolom deskripsi ya linknya. Jadi Betul. dicantumkan di sana, silahkan bergabung. Kita punya punya banyak sekali program-program literasi. Apalagi tahun ini ada 2 program baru kita, 3 malah. Ada sinema inklusi, bincang Ya. buku favorit, dan bincang nada dan rasa. Wah, itu luar biasa sobat-sobat lintas. Siapa tahu Adit mau jadi ini bintang tamu di Bina Rasa, mau nggak? Bina rasa, wah boleh. Wah, ayolah. Bahas Kapan nih? lagu. Kapan nih kita rekaman? Agak menang ya. Ya udah sekarang aja. Habis ini. Yuk, Bibi, kamu yang ini kalau begitu, yang Aku nggak ini belum nonton soalnya. Jadi belum tahu jalannya kayak mana. ih belum nonton Wah, apa orang nanya-nanya tentang lagu doang. iya, iya sih. Tapi kan paling nggak ada ininya kan. Bisa tahu Eh, gimana sih. oke, jadi kenapa ada lagu ya, sobat-sobat lintas itu karena lagu pun adalah produk literasi gitu. Produk Literasi. literasi, kenapa kenapa tidak kita bahas? Begitu juga Nah, dengan film. nah itu salah satu yang aku dapat kemarin dari Lintas bahwa film dan musik itu literasi juga sebenarnya. Iya. Jadi pengetahuan ya. Itu bahkan public speaking pun itu adalah bagian dari literasi karena di situ kita berlatih keterampilan berbahasa. Iya Gimana sih, Bibi? Benar kan? betul sih. Yap. Public speaking itu keterampilan berbahasa. Eh, gitu ya teman-teman. Kebetulan masih bulan bahasa jadi kita jelaskan juga keterampilan Mm-mm. berbahasa itu ada apa Bibi? Menyimak, mendengar, Mendengar, eh, menulis, berbicara. nah gitu. Oke. Baik, saya Jadi kira ingat masa zaman-zaman kuliah. Iya, belajar itu menyimak, berbicara, menulis. berbicara, menulis. Nah, itulah keterampilan bahasa. Tuh, termasuk juga literasi digital. Kalau kalau Kayak, di ini apa sih? Writing, reading. ya, kalau di TOEFL, Di writing, reading, apa nih, structure. Listening, sorry, listening. listening. Terus, Ya. Dan di sastra Indonesia gitu juga. Ya, apa namanya? UKBI ya, kalau Indonesia. Iya. Uji kemampuan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Iya, aku pengen coba loh itu, tapi belum jadi-jadi. Oh ya, Adit, kalau boleh tahu sehari-harinya apa nih kegiatan rutinnya? Aktivitas sehari-hari. kegiatan rutin kalau di rumah ya, ya cuman HP, laptop gitu aja sih.
Terputar-putar di situ aja sih. Iya, Betul-betul di sini. Nggak ya. apa-apa, Saya juga selagi masih ini sama main HP menghasilkan. laptop juga. Tapi tujuannya apa nih? Maksudnya apakah itu Oh, memang menjadi alat sarana untuk apa berkegiatan untuk ya, menghasilkan tentu. sebagai mata pencarian atau gimana? Ya, untuk sebagai media untuk bersosialisasi, mencari teman, mencari pengalaman, ya di media sosial itu sih, di Oke. HP. Sekarang em, udah apa nih? Pendidikannya udah sampai mana nih? Alhamdulillah udah lulus ini aku sih, dan udah lulus SMA dan sementara Oh, mau kuliah. wow. Amin, Amin, amin. semangat. Rencananya mau ngambil jurusan apa nih? Eh, Putus-putus. Halo? Jaringannya, Dit. jurusan halo halo Ya, halo. halo, Ya, ada suaraku? ada. Oke. Oke, kalau soal jurusan sih kemarin itu antara dua sih. Sebenarnya aku sangat tertarik dari dulu sih, tertarik dengan bahasa. Jadi tergantung lihatnya nanti bakal tembusnya di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris. Oh, jadi pingin melanjutkan ke bidang bahasa gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi masih belum pasti ya ikut kubu KII nanti aku ikut kubu Mita. Apa? Apa, Bibi? Masih belum pasti ya ikut kubu KII nanti ikut kubu Pita. Oke, Soalnya bisa, kita bisa. kita sama-sama perwakilan dari kedua bahasa itu. Ah, Aduh. iya, kalau saya sih bahasa Indonesia apa bahasa Inggrisnya tidak membaik, tidak meningkat, bahasa Indonesia makin hancur. Itu saya. Nah, pas banget nih nanti di hari Jumat kita akan ada kegiatan Oh iya, betul. sastra Ikut sebagai ya. kegiatan pemulihan dan apa pencegahan dan pemulihan. Nah, kebetulan pematerinya adalah guru besar di bidang sastra dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, wah, pas banget tuh kalau Adit mau nanya-nanya. Kita mau Iya, Oh, apa boleh, ke boleh, boleh. apa kalau kuliah di bidang bahasa tuh apa aja sih? Eh, kendalanya, kendala-kendalanya keuntungannya. mungkin gitu. Ah iya, betul. Gitu. Ikut aja nanti. Siap, siap. Oke, sobat-sobat lintas, sepertinya kita cukupkan dulu untuk siniar kita malam hari ini. Siniar Seru kita malam banget. ini. Nanti Mm-mm. apakah kita akan menghadirkan juara-juara yang lain? Kita tunggu saja nanti ya. Iya, mari Eh, mari kita tunggu. iya, kita lihat saja bagaimana ke depannya. Yang jelas, sekali lagi selamat buat Adit, selamat buat para juara Oke. yang lain. Ada Zizi, ada Zelda, dan teman-teman yang Zelda. lain yang juga Kalian pada sudah, juara kok. iya, Juara semuanya. juara di hati kami. Ah, betul. Dengan kalian berani mengirimkan naskah aja itu udah Iya, menunjukkan bahwa kalian juara. iya. Lagi, Karena masih banyak orang yang hanya berencana tanpa merealisasikannya. nah, betul. Jadi kalian semua adalah juara buat kami. Jadi Betul. teman-teman, jangan berpuas diri, terus berkarya, dan nantikan event-event selanjutnya dari Lintas. Kita masih banyak event nih ya, Kak Pita. Masih banyak, baik yang mau atau sedang baru direncanakan. Iya, lomba-lomba masih banyak ke depannya. Tunggu Iya, aja. atau sobat-sobat lintas mungkin punya ide, bikin itu dong, lintas. Lomba makan Iya. kerupuk mungkin atau apa. Nanti 17-an Bibi. Udah lewat sih kemarin waktu ulang tahunnya Iya Bibi tuh ya. harusnya. Waduh. Iya, sobat-sobat lintas, masih ditunggu ya kadonya. Mana tahu. Aduh. Pokoknya sepanjang sepanjang 2025 belum berakhir itu masih berlaku. Masih ulang tahun ya. Ah, gitu. Gitu. Jadi yang minat kirim kado masih masih ditunggu banget. Oke, bagus, bagus. Masuk dia.
Nanti ya, jadi gabung aja di grup media jejaring lintas. Nah, nanti bisa nyari nomornya Kapita di sana. Itu ya. Atau kalian mau kasih aku lowongan kerja gitu kan? Nah, Wow. tentunya lowongan kerja yang terkait dengan literasi Berhubungan, ya, Bibi. iya, dengan literasi, tulis menulis terutama ya. Iya. Ngedit-ngedit tulisan, atau mungkin Ah, yang lagi butuh penulis bayangan gitu boleh lah. ya, ghostwriter ya, sobat-sobat lintas. Ada nggak yang perlu ghostwriter? Di lintas banyak yang siap jadi ghostwriter. Ah, betul. Oke. Saya rasa udah cukup ya, Bibi. Udah Oke. Adit, kita akhiri siniar kita hari ini. Dan sampai jumpa di siniar berikutnya. Saya tutup dengan mengucapkan salam Salam literasi. literasi. Salam literasi.